Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menakdirkan kita semua di hari ini bisa belajar melanjutkan pelajaran usul fi tafsir, beberapa landasan dalam tafsir Al-Quran. Pembahasan kita yang terakhir kemarin masalah nuzulul Quran. Terus awalu ma nazala minal Quran, dan bahwasanya nuzul Quran itu ada dua, ibtidaiyun dan sababi. Kemudian di balik itu bahwa di antara turunnya Al-Quran ada yang sababi, maka ada pengembangan beberapa pasal kelanjutan darinya, yaitu mengerti sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian mengerti beberapa faedah dari mengenal asbabun nuzul. Juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah membahas hal itu, kemudian apa kemarin di antara Al-Quran ada yang Al-Makki dan Al-Madani. Ada Al-Makki dan Al-Madani. Kemudian kemarin terakhir membahas keistimewaan masing-masing. Keistimewaan Al-Makki dibandingkan dari Al-Madani dalam dua hal. Dalam hal al-uslub dan dalam hal al-maudu, yaitu terakhir yang kita bahas kemarin ya. Sekarang pembahasan berikutnya itu fawaid, beberapa faedah dari kita mengenal Al-Quran. Kita kenal Al-Quran, ada perbedaan uslub, ada perbedaan maudhu antara ayat-ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah dan antara yang sesudah hijrah ke Madinah. Itu ada perbedaan uslub dan perbedaan maudhu. Nah, itu perbedaan mengapa Al-Quran membedakannya. Nah, itu mengandung keterangan, mengandung beberapa faedah. Tentu faedah yang penting, khususnya faedah dalam kita memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat. Ya, dalam mendakwai diri kita dan juga dalam mendakwai masyarakat bisa ada penyesuaian dalam al-uslub dan al-maudhu, sebagaimana juga Al-Quran ada perbedaan antara hal itu, antara waktu sebelum hijrah dan sesudah hijrah, ya kan? Itu. Yuk.
Sekarang fawaidu ma'rifati al-makki wal madani. Ya dibaca ya, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'ani muhimmati. Wa dzalika li anna fiha fawaidah minha sani duhurul balaghatil Qur'ani fi asal maratibiha haitsu yuqatibu kullu qaumin bima taqtalihi haluhum min quwwatin wa shiddatin aw linin wa suhulatin. Aidah mengetahui madani dan makki. Mengetahui Makkah dan madani termasuk jenis ilmu Al-Quran yang sangat penting, dan dimana itu karena di dalamnya ada beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, nampak tingginya balaghah Al-Quran di dalam murat itu, sesuai bicarakan setiap kaum dengan apa yang keadaannya mereka dari kekuatan dan kekerasan atau kelembutan dan kemudahan. Salah. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini diberi semangat, diberi tambahan tekad untuk mengerti dan membedakan mana surat Makkiyah dan mana surat Madaniyah. Nah gitu. Kita diajak untuk mengerti dan diajak untuk menambah kemauan, ya gitu. Jadi kita diajak untuk kuat memikul beban. Jadi kita membaca sambil tahu, oh ini Makkiyah, oh ini Madaniyah. Nah gitu ya. Itu kita ditingkatkan kemauan kita gitu. Jadi sambil baca pun kita sambil mengerti ini Makkiyah, ini Madaniyah. Dan bahwasanya bila kita bisa membedakan mana Makkiyah dan mana Madaniyah, itu nanti kita akan mendapatkan banyak faedah. Itu mengerti itu termasuk apa? Ulumul Qur'ani al-muhimmah. Itu termasuk ilmu Al-Qur'an yang sangat penting. Itu akan memberikan banyak faedah-faedah yang utama, nah gitu, yang sangat agung. Sini kita pelajari beberapa faedah darinya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Beliau menyebutkan ikhwah bahwa diantaranya yaitu dengan mengerti al-Makki wal Madani, kita jadi faham, jadi bisa nampak gamblang dan jelas betul-betul Al-Quran itu adalah balaghah. Al-Quran betul-betul iqamatul hujjah. Al-Quran betul-betul mampu merasuk mendalam untuk mempengaruhi siapapun. Nah gitu. Itu namanya balaghah, ya kan? Jadi benar-benar tembus, benar-benar sampai
sampai kepada tindakan mengubah kita gitu, mengubah manusia, memperbaiki manusia kan gitu. Jadi bukan hanya ucapan yang sambil lalu. Ya gitu, ucapan yang merasuk, benar ucapan yang sampai ke dalam jiwa sehingga memperbaikinya, menumbuhkannya, mengembangkannya. Nah, gitu. Itu yang pertama, yaitu zuhuru balaghatil Quran. Nah gitu ya, wah. Bahwa Al-Quranul Karim dalam balaghah, dalam tingkatan menyampaikan kepada manusia dalam rangka iqamatul hujjah dan dalam rangka menghidupkan hati, dalam rangka menanamkan iman gitu kan, itu benar-benar merasuk fi a'la maratibiha, sampai pada tingkatan sampai pada tingkatan balaghah, tingkatan sampai tujuan dengan tingkatan yang paling tinggi. Nah itu. Ya. Itu nanti faedahnya begitu. Jadi termasuk nanti kita ketika baca ayat, baca surat, itu kalau kita memisahkan, memilahkan dan menempatkan pada tempatnya antara makiyah dan madaniyah, itu menambah tinggi dan dalamnya balaghatul Quran. Nah gitu. Beliau terangkan sisi perwujudannya, sisi tahqiq perwujudan, bahwa dengan memahami al-maki wal madani sehingga bisa a'la maratibil balaghah, yaitu dengan kita mengikuti Al-Quran tepat dalam maki madani, itu akan yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum, sehingga bisa berbicara di pembicaraan ungkapan yang itu merupakan dakwah, ya kan, itu yang merupakan ruh dan siraman. Nah itu yukhatib, pembicaraan yang merupakan ruh dan siraman itu ketika kita berbicara, menyirami, mendakwai kulla qaumin, tiap-tiap kaum, itu bisa sesuai kondisi mereka. Bisa sesuai kondisi mereka. Dan menyesuaikan pembicaraan dengan kondisi mereka itu adalah dicontohkan oleh Al-Quran. Gitu deh kan? Jadi Al-Quran mencontohi kita gitu. Mencontohi kita untuk berbicara itu menyesuaikan kondisi yang diajak bicara, min khaisul uslub wal maudhu, sebagaimana Al-Quran membedakan antara makiyah dan madaniyah. Jadi uslubnya, maudhu'nya diperhatikan antara quwwah wa syiddah, antara lin dan suhulah. Nah itu dibedakan. Ini ikhwah, ini tentunya kalau kita perhatikan ini adalah faedah sangat agung, ya kan? Karena kita sama-sama bicara, sama-sama berdakwah dan menyampaikan, ya kan? Kalau bisa balaghah kan akan lebih iqamatul hujjah dan akan lebih memberikan hidayah bagi yang menyambut, ya kan? Akan menumbuhkan iman, mengembangkan iman kan gitu. Demikian juga dengan kita menyesuaikan keadaan seperti itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu namanya balaghah, ya. Jadi apa itu balaghah? Tadi itu, jadi tidak sama, tidak disamakan pembicaraan, tidak disamakan uslub dan maudhu dalam mendakwai orang yang kesalahannya karena belum tahu, dan antara orang yang kesalahannya sudah tahu tapi tidak mengamalkan karena mengikuti hawa nafsu. Ya, tentu beda.
ya kan? Beda. Kalau kita mendakwai, menyampaikan uraian, pembicaraan, nasihat kepada orang yang salah karena belum tahu dengan cara syiddah, dengan cara kuah, ya kan? Itu boleh jadi justru dia lari, ya kan itu kan? Dia lari. Kenapa aku seperti ini disikapi dengan keras, ya kan? Akan salah kan gitu. Akan salah. Kenapa kepadaku marah-marah kan gitu. Oleh karenanya nanti kita kalau mendakwai, mengingatkan, menasihati orang yang dia itu kesalahannya sebesar apapun, ya, kalau karena belum tahu, ingat ya kan, bukan dilihat besar dan kecilnya kesalahan, tapi yang dilihat sebabnya dia salah itu apa. Nah itu, ya, kalau sebabnya dia itu salah adalah karena belum tahu, maka ketika kita menasihatinya, mendidiknya, ketika membicarakan menasihatinya, itu jangan dibuka dengan marah, jangan dibuka dengan hardikan, ya kan? Jangan, walaupun dia salah, ya kan itu, jangan dihardik, nah gitu, jangan dihardikan, nah gitu, jangan ada celaan, jangan mentang-mentang dia salah, kamu emosi, ya. Misalkan kamu ke anakmu yang kecil, anakmu kan kecil kan masa ngikuti hawa nafsu dia ora ya. Karena udah ngerti kan gitu. Nah ini kowe ya jengkel tenan, apa jengkel kowe aja emosi gitu. Karena dia adalah berbuat salah karena belum tahu kan gitu, ya kan? Karena belum tahu. Kaya anake pengen mainan balon nganggo sabun ya toh, golek botol. Terus ketemunya botolnya minyak wangi ini abi. Ya toh, terus minyak wangi ini abi dibuang. Dibuang karena dia pengen mainan itu pakai botol diisi air sama sabun, sebul metu balonnya kan seneng dia, tapi kan ketemunya botolnya minyak wangi kan habis, mau dibuang, memang mau dibuang, diganti air karena kan tentunya kan sebul kan bukan minyak wangi sebul kan. Nah itu kan walaupun minyak wangi harganya mahal kan gitu, kita nggak boleh jengkel. Kenapa? Sebesar dari kesalahan itu kan karena dia belum tahu, ya kan? Dia karena belum tahu kan itu, dia nggak ngerti kalau itu disuntak itu hilang gitu loh, kan itu. Dia ngerti kan ya butuh botol kan gitu. Itu bukan hawa nafsu kan gitu. Itu bukan hawa nafsu. Bukan sengaja buang minyak wangi biar abi kelangan kan gitu. Kan nggak ada tujuan itu kan gitu. Itu nggak ada. Memang dia hanya pengen aja butuh botol kan gitu. Nah gitu kita nggak boleh celaan, nggak boleh marah gitu, nggak boleh marah. Tapi yang ada apa? Cari waktu yang tepat untuk bicara, kemudian sampaikan dengan lin wasuhulah, gitu ya kan? Dengan lin wasuhulah kan gitu. Seperti Arabi yang datang kencing di masjid, itu kan gitu. Itu kan dia nggak sengaja ngencingin masjid kan gitu. Memang ya, padahal coba wong sekoadoh kok yang kencingnya tekan masjid yang banding sekolah ora wong kono ya to. Sekoadoh jelas ya kaya guyu ning kono ya to kan gitu. Nah, itu kan makanya sebagian kan keras. Nah, itu salah kan gitu. Enggak ada hardikan gitu. Itu enggak ada hardikan. Itu enggak ada hardikan, kemudian hanya diingatkan dengan lemah lembut, ini masjid tidak cocok untuk kotoran. Ini masjid hanya untuk sholat, baca Al-Quran dan zikir. Kan gitu itu namanya lin
suhulah. Kenapa? Karena dia walaupun betapapun salahnya karena belum tahu. Nah, itu nanti namanya itu apa namanya seperti itu? Itu namanya balaghah. Itu namanya menyentuh. Itu namanya merasuk balaghah sampai ke dalam jiwa, mampu iqamatul hujjah, mampu menumbuhkan kesadaran. Gitu toh. Itu namanya balaghah itu gitu, ya kan. Karena sudah kan dengan kondisi dengan keadaan kan gitu. Ya kalau dia dimarahi dulu, aku kuaduh-aduh salah ngono wae getak-getak itu. Anus mengurangi penerimaan kan gitu. Dan penerimaan nah gitu. Itu misalnya jemaah. Ini contoh dari cara seperti ini dicontohkan oleh Al-Qur'an, ya kan gitu. Jadi kita nggak salah dan bahkan harus seperti itu. Memang kita diajak untuk membeda-bedakan al-khitab, al-uslub, ya kan, sesuai dengan keadaan mad'u. Nah gitu. Beda halnya dengan yang kebalikannya. Orang yang tahu, dia udah mengerti, tapi dia melawannya, dia menentangnya, dia mengikuti hawa nafsunya kan gitu. Nah ini tentu dengan cara apa ikhwah? Dengan cara asyiddah wa quwwah. Nah, ya, yuk terus. Tsaniyatu zuhuru hikmatit tashni'i fi asma wa ghayatihi haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil ahammi ala ma taqtadihi halul mukhatabi halu fa'il dari taqtadi, ya kan. halul mukhatabi wasni'dadihim lil qabuli wa tanfidhi. Pada yang kedua yaitu nampak hikmah dari syariat ke dalam tingkatan yang paling tinggi, tujuan yang paling tinggi, yaitu dengan bertahap satu demi satu, yaitu dari yang paling penting atas apa yang sesuai dengan keadaan yang diajak bicara, yaitu agar mereka siap untuk menerima dan mengambil manfaat. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dari faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya ikhwah, itu ada al-Makki wal Madani, yaitu di situ duhuru hikmati tasyri'. Bahwasanya tasyri' syariat Islam itu pensyariatannya ini ya agama Islam dari yang syarat-syarat, yang rukun-rukun, yang wajib-wajib dan berbagai macam syariat dalam sholat, syariat dalam harta, dengan zakat, ya kan, sedekah dan beragam syariat dalam Islam dengan diturunkannya bertahap dengan al-Makki wal Madani, maka itu nampak jelas kalau itu hikmah. Nampak jelas kalau itu adalah hikmah, nampak sekali kalau itu apa? Menempatkan pada tempatnya. Ya, contohnya hikmah itu namanya menempatkan pada tempatnya. Nah itu sesuai kondisi, menempatkan pada tempatnya dan betul-betul tingkatan hikmah yang asma. Fi asma hikamihi. Ya kan? Fi asma hikamihi. Fi asma ghayatihi. Kan itu. Di dalam hikmah, dalam ghayah yang sangat tinggi, betul-betul tepat. Gitu kan, itu kan kelihatan itu waktu betul-betul tepat, namanya asma ghayati. Jadi ini pensyariatan betul-betul tepat, namanya asma ghayati, betul-betul bijaksana gitu, betul-betul tepat pada kondisinya. Nah itu.
Itu mengerti bahwa itu Al-Quran demikian dan otomatis mendidik umatnya, mendidik manusia dan hamba, terlatih, terbiasa bagaimana bisa bijaksana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu tidak terjadi ketika Al-Quran diturunkan sekali waktu langsung 30 juz. Itu enggak terjadi. Itu susah dan sulitnya gitu. Nah, beda kalau apa itu? Beda kalau ya tadarraju syai'an fa syai'an bihasabil aham. Beda kalau itu tadarruj bertahap sedikit demi sedikit. Bahkan untuk pengharaman khamr pun hanya sama-sama khamr itu haram pun juga bertahap. Itu kan bertahap kan itu. Tidak langsung khamr itu haram. Itu kan enggak mungkin bisa kalau itu diturunkan langsung sekali waktu satu Al-Quran, ya kan nggak bisa. Bagaimana akan menyampaikan bertahapnya sudah langsung semua. Nah, beda kalau itu turunnya sedikit demi sedikit, maka nanti langkah-langkah untuk mengharamkannya juga bertahap, langkah demi langkah, karena langkah yang berikutnya belum turun, ya kan, baru langkah yang pertama kan gitu, ya. Jadi semua adalah bihasabil aham. Itu semua urut dari yang aham, yang paling terpenting. Dan penting di sini adalah penting dalam dua sisi. Penting dalam hal iktidau khalil mukhatabin, penting dalam hal mukhatab, masyarakat, hamba ini memang membutuhkan itu syariat, ataupun selain butuh juga apa? Istiqdad, kesiapan mereka untuk al-qabul wa tanfid, untuk menerima dan mempraktekkan, ya kan? Untuk menerima dan mempraktekkan. Al-qabulu fil qalb, at-tanfidu fil jawari, ya kan gitu. Di al-qabul menerima dalam hati menerima dulu kan gitu. Hati menerima, karena kalau hati belum menerima, hati masih ragu, hati masih bimbang, hati masih belum longgar, masih ada sempit gitu, itu kan akan menghalangi untuk melaksanakan. Nanti bagaimana hati menerima dan akhirnya tanfid, anggota badan melaksanakan. Itu dia sesuai kebutuhan mukhatabin dan sesuai kesiapan untuk menerima dan mengamalkan. Seperti khamr kan gitu. Itu khamr butuh diharamkan. Tapi pengharamannya bertahap. Karena apa? Perlu istiqdad. Itu kan? Istiqdad al-qabuli wa tanfid. Nah itu. Itu semua akan kelihatan, akan nampak. Nah itu nanti kita penting akan paham ketika kita membaca Al-Quran itu sambil ngerti urutan turunnya ayat. Oh ini makkiyun, oh ini madaniyun, ya kan gitu. Itu ya, memang itu memang ya ilmu yang lebih. Jadi ilmu yang lebih, namun demikian kita tertantang ya. Tertantang atau tambah semangat, ternyata faedahnya besar. Ya memang ya namanya tambah gaji yo tambah tanggung jawab gitu. Kan gitu kan, tambah tanggung jawabnya kan juga begitu. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Misalkan seseorang yang dia melaksanakan safari dakwah misalkan, bepergian untuk mengajak manusia, mengajak masyarakat kepada Allah, mengajak mereka mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, mengajak mereka kepada Allah. Apa artinya? Mengajak mereka kepada mengimani Allah, mengajak mereka untuk menyembah Allah, gitu. Mengajak mereka untuk mengikuti jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya mengajak kepada Allah. Nah gitu. Ya, itu memang nggak mudah kan gitu. Gampang ngajak apa mas? Gampang ngajak dulan gitu. Gampang ngajak dulan. Yo tawa rada angel ngajak bisnis ya gitu. Tapi yo rada angel ning cek luwih gampang mangane ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya dheweke sebelum diajak wis pengin bisnis ya toh. Wah iya iki ketoke tubuh ketemu tutupe ngono ya toh. Ora jak dolan wae wis karep kan biyen kan ngono ya toh. Ane itu. Ane itu. Jak dolan, jak mangan ngono wis ketoke gampang ngajak ngono kuwi kan gitu. Gampang. Ya. Kan itu kan. Ya. Ini dicontohkan mengajak kepada Allah. Nah, ini perlu ilmu ya kan? Perlu ilmu, perlu strategi, di sini perlu apa? Perlu hikmah. Perlu hikmah, harus bijaksana itu. Harus bijaksana, harus hikmatut tasyri'. Nah, gitu. Karena kadang di masyarakat kita menyaksikan pada mereka banyak khurafat, pada mereka juga banyak bid'ah kan gitu. Kan macam-macam gitu kan nanti. Nah, maka hendaknya dalam kondisi dia belum mengenal masyarakat, dia tadi kan apa dikatakan? Safari kan, memang bepergian kan begitu, bepergian. Nah gitu ya tentunya walaupun dia di masyarakat yang dia datangi itu banyak bid'ah, ya kan, juga banyak khurafat gitu. Ya kalau memang antum orang yang asing ke situ sekedar safar gitu, sekedar safar ya tentunya tetap di sana antum ketika menyampaikan nasihat harus perkara-perkara yang memang menenteramkan jiwa, bukan yang langsung crash. Walaupun di sana bid'ah dan khurafat dan semacamnya jelas nampak kelihatan kan gitu. Tentu kalau kamu orang yang safar ke situ mau nasihatin tidak langsung dari situ, nggak langsung sidah. Kalau itu orang yang bepergian loh ya, bukan orang situ kan itu kan, bukan orang situ. Ya, maka dimisalkan ya menyampaikan dulu perkara yang pokok, sampaikan tentunya masalah surga, ya kan, terangkan tentang sifat-sifat surga, terangkan sifat-sifat neraka, terangkan pentingnya sholat gitu. Intinya sampaikan perkara-perkara yang itu juga diterima oleh mereka, disepakati oleh mereka. Itu. Sampaikan perkara yang itu kira-kira disepakati oleh mereka dulu. Nah, gitu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melembutkan hati. Supaya mereka itu hatinya terbiasa lembut dulu, lembut, lunak menerima nasihat ya. Nah gitu. Itu demikian karena antum orang asing, antum pendatang kan gitu, yang menyampaikan dakwah gitu. Bukan langsung mentahdir dari bid'ahnya atau langsung membahas khurafatnya. Nah itu.
Karena kalau nanti langsung diserang, diterangkan seperti itu ya tentu karena mereka belum tahu siapa antum ya toh. Kan gitu. Ya. Nanti yang ada permasalahan. Enggak diterima dan ada permasalahan. Ya. Belum kenal dan langsung keras, gitu kan? Belum kenal dan langsung keras kan gitu. Nabi saja pakai mukjizat tidak mesti diterima, ya kan? Nggak mesti diterima gitu. Kayak Nabi Musa alaihissalam dengan lemah lembut, ya kan? Lemah lembut, halaka ila antazakka, kan gitu kan? Halaka ila antazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, kan gitu. Halaka gitu, bukan ya Fir'aun, la tusyrik billah, la takfur billah, kan gitu. Bukan demikian kan gitu. Ya Fir'aun utruk, bukan begitu. Tapi apa? Halaka ila antazakka gitu. Wahai Fir'aun, adakah pada dirimu kemauan untuk mensucikan diri? Yang mana mensucikan diri adalah perangai bagi siapapun yang ingin berhasil, ingin sehat, ingin selamat, itu mesti dengan cara menjaga kebersihan, kan gitu kan gitu. Itu tadi lo halaka ila antazakka, kan gitu. Jadi dengan cara yang sesuatu yang dia pun kiranya menerima, ya kan? Tentunya kan menerima lah, itu diajak untuk membersihkan diri, tawari kan bukan, untuk kita jaga kebersihan kan gitu, menjaga kebersihan. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya dalam Al-Qur'an kita dilarang oleh Allah Ta'ala dalam satu ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha, gitu. Apa kata Allah? Surah Al-An'am ayat 108. Di sana Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Apa artinya? Janganlah kamu cela sembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Begitu jemaah. Jadi janganlah kamu cela sembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah, fayasubbullaha, yang menyebabkan dengan celaanmu mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah itu menyebabkan gantian mereka mencela Allah. Nah gitu. Jadi apa hendaknya ikhwah? Dimulai dengan perkara yang disepakati. Jadi secara umum kira-kira masyarakat di situ apa? Menerima. Tapi itu dia yang penting, kayak Nabi Musa penting apa yang ditawarkan, membersihkan jiwa. Itu kan halaka ilaan tazakka. Itu perkara yang demikian. Dalam perkara yang juga perkara Islam, perkara iman, ya kan? Perkara takwa ada begitu, jangan yang diterima tapi perkara ngajak mangan, iyalah mesti wae. Ya, nanti perkara iman kan bukan perkara iman, ya kan? Perkara iman, perkara takwa begitu ya, perkara takwa gitu. Dan dengan demikian diharapkan apa nanti membuka ilmu ya, menjadikan lemah lembut, nanti mau menerima nasihat. Nah itu nanti supaya nanti kali yang kedua, nah, mereka rindu, siap menanti apa yang disampaikan walaupun isinya ya sedikit mengingatkan mereka kan gitu. Nah, itu ya wah, di antara yang kedua kita apa harus hikmah, ya kan? Jadi nampak bahwa kita itu harus hikmah
sebagaimana hikmah Al-Qur'an dengan bertahap. Nampaklah hikmah Al-Qur'an di mana Al-Qur'an menyampaikan syariatnya apa? Dengan tadarruj, sesuai apa itu? Sesuai halul mukhatabin wa halu istidadihim, ya kan? Sesuai halul mukhatabin dan halu istidadihim lil qabuli wa at-taslim. Ini seperti ini kita akan punya pendirian begitu, itu penting ya gitu. Kita punya pendirian seperti itu benar, itu yang dicontohkan oleh Al-Qur'an, itu penjelasan sesuai landasan kitab suci yang kita berpegang dengannya, begitu yang Al-Qur'an maukan, ya kan? Itu yang dimaukan oleh Al-Qur'an. Kita jadi ngerti, oh itu yang dimaukan oleh Al-Qur'an dalam melangkah berdakwah kan gitu. Ya, itu saya lanjut. Jadi ini yang ketiga apa? Yang ketiga dengan turunnya Al-Qur'an dengan tadarruj bertahap, ada makkiyah, ada madaniyah. Yang itu ada perbedaan uslub dan maudhu. Akhirnya apa berarti? Di situ terkandung faedah. Apa faedahnya? Tarbiyatud du'ati. Mendidik para dai. Nah itu. Itu faedahnya itu. Jadi addu'atu ilallah, dididik dengan cara itu. Tentunya dia ta'ala ketika menurunkan Al-Qur'an dengan tadarruj, itu kan dalam rangka mengajak orang menyembah Allah. Ya kan gitu kan? Dan ternyata cara Allah mengajak manusia menyembah Allah dengan bertahap. Ya kan, dengan bertahap. Nah, maka demikian juga hendaknya dai paham dan maksud, demikian juga dirinya ketika mengajak manusia kepada Allah, hendaknya juga demikian. Namanya mau enggak mau dai terdidik, ya kan? Terdidik dengan langkah seperti langkah Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bertahap, syai'an fa syai'an. Jangan sampai Allah saja yang maha mampu mendakwai hambanya agar menyembahnya dengan bertahap, kamu lebih hebat ketimbang Allah. Langsung to the point, ya kan itu. Kan itu. Kau berarti lebih canggih daripada yang menciptakan alam semesta, kan itu kan. Yang itu, semua tupain kan itu. Jadi nanti semangat kita jangan sampai membakar kita terprovokasi, lupa dengan cara yang harus bijaksana, harus ya ngerti itu khurafat, ngerti itu bid'ah. Memang tapi harus dengan cara ya sabar, pakai proses sedikit demi sedikit. Nah, itu kan gitu. Kemudian demikian, itu ditanamkan. Nanti tarbiyatud du'at,
pendidikan dai, demikian hendaknya dai, nah gitu. Demikian hendaknya mereka melangkah gitu. Selain juga ada di situ ikhwah tarbiyatu du'ati ila ta'ala, dididik demikian adanya, juga terkandung apa? Terkandung taujihuhum. Maka ada taujih, ya, situ ada taujih, pengarahan kemana diarahkannya mereka, ila ayyattabi'u ma salakahul Qur'an, agar dai itu mengikuti uslub dan maudhu' yang ditempuh oleh Al-Qur'an. Jadi dai dalam berdakwah hendaknya mengikuti apa? Mengikuti uslub dan maudhu' yang ditempuh oleh Al-Qur'an. Min haitsu al-mukhatabin, dari sisi memperhatikan keadaan masyarakat, kan itu. Dari sisi keadaan masyarakatnya. Ya, di yabda'u bil aham wal aham, fil aham fal muhim. Jadi urut dari yang paling penting. Jadi dai dididik untuk menggunakan syiddah pada maudhi'nya dan menggunakan suhulah pada maudhi'nya. Apa maudhi'nya tadi? Apa maudhi'nya suhulah, ikhwah? Apa maudhi'nya suhulah? Mana maudhi'nya suhulah? Mana tempatnya suhulah? Suhulah adalah tempatnya pada orang-orang yang berbuat salah seberapapun besarnya, asalkan sebabnya karena belum tahu. Itu namanya maudhi'nya untuk suhulah, ya kan? Itu bentuk suhulah, nah gitu. Kita harus dengan dia harus mudah, harus baikan, tanpa sidah, tanpa keras, tanpa celaan dan cercaan, itu kan? Itu namanya suhulah, nah gitu. Dan kata yang lemah lembut, nah gitu. Orang yang salah karena belum tahu, nah gitu. Dan mana yang sudah ada pada tempatnya, kan itu. Ya akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beda kalau yang apa? Tempatnya siddah. Kapa jamaah siddah? Siddah ada tempatnya tadi apa? Siddah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang tahu tapi berpaling. Tahu tapi berpaling, kan gitu. Udah tahu tapi dia tidak memperhatikan, ya kan? Tidak memperhatikan. Udah tahu tapi nggak sampai, kan gitu. Karena dia berpaling darinya. Nah itu dengan cara siddah, itu dengan cara siddah. Dicontohkan dalam sebuah kisah tentang siddah ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yaitu dalam Sahih Bukhari, situ diriwayatkan, ikhwah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus seseorang
sebagai amil. Sebagai amil untuk mengambil zakat. Untuk mengambil zakat. Dia berangkat, dia bertugas melaksanakan tugas. Hanya saja ketika dia pulang, usai menunaikan kembali dari tugas mengambil zakat, dia pulang membawa ya harta benda zakat, ya kan? Harta benda zakat. Kemudian menyampaikan laporan. Laporannya dilaporkan ini yang harta benda zakat untuk baitul mal kaum muslimin. Adapun yang ini untuk saya. Nah, itu dia bilang itu. Ini untuk saya. Nah, itu laporan dia waktu menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu Nabi marah kepada orang tersebut yang dia melaksanakan perintah sebagai amil, ya kan? Sebagai amil yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengambil zakat, tapi setelah pulang dia mengatakan hada min amalikum wa hada uhdiyali gitu. Ya Rasulullah, ini harta zakat dan ini harta untukku, hadiah untukku. Nah itu. Ya. Nah, Nabi marah dengan perkataan itu, nah gitu ya. Itu dalam Sahih Bukhari, akhwah, nah gitu. Juga contoh yang lain, ikhwati fillah, Rasulullah Muhammad SAW beliau melihat seseorang laki-laki, dia menggunakan apa? Cincin emas. Cincin emas yang dikenakan di mana? Di tangannya. Di tangannya kan gitu. Dan udah tahu ya, posisi tahu, ya tentu harus posisi tahu karena ini adalah keras toh. Kalau karena belum tahu tentu harus lemah lembut. Tentu enggak semua orang yang pakai cincin emas kemudian kita bersikap keras ya. Tentu ini karena Nabi tahu ini orang sudah tahu kalau lelaki enggak boleh pakai cincin emas. Tentu begitu ya gitu ya. Itu demikian. Yang dia memang karena belum kayak dia sudah tahu tapi nekat memakai ya gitu. Akan memakai kan itu. Nabi kan tahu, tentunya ya kita bisa terapkan untuk orang yang setipe ya. Orang yang semisal, orang yang ngerti hukumnya namun dia mengikuti hawa nafsu tetap memakainya di tangannya. Maka waktu itu apa? Melihat orang seperti itu, Nabi SAW langsung memegang tangannya. Tangan si orang yang menggunakan cincin emas dan mengambil dan mencabutnya. Dan dia limparkan. Nabi limparkan itu emas, dicabut dan dilimparkan oleh Rasulullah SAW. Sambil beliau memberi arahan, memberi peringatan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Itu kata beliau. Ada seorang di antara kalian menuju ke neraka, dia menjadikan neraka itu di tangannya.
Gitu. Itu lelaki ngerti emas itu haram, kok dia memakainya sebagai cincin, namanya apa? Namanya dia menuju neraka, karena neraka dia pindah di tangannya. Itu beliau demikian bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Itu contoh beliau tegas ya. Kemudian manusia waktu itu ketika Nabi udah pergi, beliau udah pergi, udah meninggalkan orang itu, para sahabat yang lain apa? Merintah ini lelaki yang pakai emas. Kata mereka, "Hei fulan, itu ambil cincinmu. Manfaatkanlah, yang penting tidak kamu pakai." Nah, gitu. Apa jemaah? Kata dia, "Wallahi la akhudu khataman rama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadaban ala nafsihi an wasalatul halu ila hadza." Nah gitu. Demi Allah, wallahi, aku tidak akan mengambil suatu cincin emas yang telah dilempar oleh Nabi, karena demikian sampainya tadi marahnya beliau itu sampai seperti itu, kan gitu. Ini artinya apa berarti? Ini artinya itu hikmah merasuk ya gitu kan. Merasuk betul-betul sampai balaghah hikmah pada tempatnya kan gitu. Padahal kan sebetulnya masih bisa, tapi tidak boleh dipakai. Ya itu ya, nomor 4 ya. Tamyizun nasikhi minal mansukhi fima law waradat ayatan makiyyatun wa madaniyatun yatahaqqaqu fihima syurutun naskhi fa innal madaniyata nasikhatun lil makiyyati li ta'akhkhuril madaniyati anha. Yang keempat adalah yaitu pembedaan yang menasikh dari yang dimansukh pada apa yang dua ayat makiyah atau madaniyah itu datang dengan mengecek pada keduanya syarat-syarat nasakhnya, maka sesungguhnya madaniyah itu menasakh terhadap ayat yang makiyah dikarenakan akhirnya ayat madaniyah dari ayat makiyah. Sudah selesai ya? Sudah selesai 4 ya, sudah pas. Ya, alhamdulillah ya, selesai 4 ya gitu. Ini ikhwah, jadi ini faedah yang lebih lanjut ya. Jadi kita bisa mentamyiz, gitu kan? Bisa mentamyiz. Kita bisa membedakan antara an-nasikh dan mana yang mansukh. Seandainya dalam Al-Qur'an datang 2 ayat, satu makkiyah, satu madaniyah. Kalau satunya makkiyah yang madaniyah, kita nggak perlu tahu itu tanggal berapa, hari apa, kan gitu. Nggak perlu tahu. Pasti makkiyah lebih dulu ketimbang madaniyah, itu pasti kan gitu. Sehingga kan kita mudah kan gitu. Nah kalau sesama makkiyah kan harus tahu, ya kan gitu. Ini beda berapa? Mana yang dulu kan beda tipis ya kan itu. Itu perlu ilmu lebih mendalam. Tapi kalau itu perbedaannya ada pada satunya makkiyah, satunya madaniyah, ya tentu jelas. Itu jelas terpenuhi apa? Terpenuhi syurutun naskhi. Itu jelas terpenuhi syarat-syarat nasikh dan mansukh. Pasti al-madaniyah adalah memansuh yang makkiyah, karena al-madaniyah adalah ta'akhur, lebih belakang, lebih akhir dibandingkan makkiyah ya. Itu memang untuk kita mengatakan nasikh mansukh apa harus tahu
tahu tarikh ya kan, tahu tarikh nanti gitu. Ya itu ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin yang kita bahas sama pada pertemuan kita ya, di kesempatan yang baik hari ini di menyelesaikan faedah-faedah untuk mengerti Makkiyah dan Madaniyah ya. Masih membahas Makkiyah dan Madaniyah tapi pembahasan yang lain ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi itu kita bahas nanti. Pakai depan soalnya belum ujian loh. Belum ya? Masih materi ya? Ya, masih belajar alhamdulillah gitu. Kenapa ta? Ujian kan dimuliakan ta. Dan nek ora ujian apa iso lulus? Wong iki kan nek pilih kudu ujian. Lah ujian kan angel ya angel tapi kan nek pengen lulus kudu ujian. Saya pengen tawang mangu ora? Tapi kan nanjak. Ono ora yang tawang ora nggo nanjak ngono. Ya ora tekan. Aku yuk demen tawang mangu ning mau nanjak. Aku sing dalane sing anu lah, sing dalane miduk-miduk wae lah. Atau minimal sing dalannya datar-datar saja. Ya silahkan. Memang kowe makumu penak dalane datar. Ya kapan tekan tawang mangu? Ora bakal tekan tawang mangu nek cara ngono gitu. Ya kan? Tapi sebetulnya semenanjak-menanjaknya jalan ke tawang mangu walaupun menimbulkan rasa berat itu lebih ringan daripada orang yang mengambil jalan datar-datar saja. Iya enggak? Mengapa? Karena yang mereka mengambil jalan menanjak itu memang kepastian. Tidak harus menanjak sehingga mereka akan ada psikologis kekuatan jiwa, aku ada harapan sampai. Ya enggak? Sedangkan yang mereka enggak mau menanjak mengambil jalan muter-muter datar terus itu lebih susah. Kenapa? Susah dia karena akan gagal sampai. Wis entek bensin oke ora tekan. Suwe sisane kan itu karena enggak mau menanjak kan itu. Jadi intinya berarti sesusah-susahnya menanjak tapi benar, memang benar harus menanjak itu lebih ringan daripada yang tidak mau menanjak. Ya toh? Di saangel-angele ujian iku jek luwih bejo mbangane sing ora gelem ujian. Ngono lho maksude ya toh. Lah kan ngono, karena gimana akan sampai kalau nggak mau nanjak, nggak mau ujian. Tekane kapan ben ujian ra mlebu. Makanya banyak teman yang rata mlebu ning ujian mlebu karena pengen lulus. Kuwi bener yang itu kan. Bangane sing bedino mlebu ning ora gelem ujian lho maksude. Ora wani ujian kan kudu wani ujian. Tapi kok kae udah lulus sing ujian iku kok ora lulus kene sing mlebu bedino wae ya lumayan. Makanya untuk beriman dan beramal soleh walaupun butuh pengorbanan, butuh perjuangan, tapi kan jalan itu harus iman dan amal soleh. Maka nikmatilah tanjakan iman dan amal soleh. Loh, nikmatilah tanjakan iman dan amal soleh. Karena mesti itu jalan yang hendaknya manusia tempuh. Walaupun mungkin barangkali tanpa iman dan tanpa amal soleh nggak nanjak, datar-datar saja, tapi itu sebetulnya menyusahkan. Kenapa? Karena nggak ada harapan sampai, ya nggak ada harapan sampai. Itu hanyalah mubazir kan, buang-buang waktu, buang-buang apa yang dia tempuh, nggak akan sampai kan itu ya ikhwah. Nah kita harus mencari iman dan melaksanakan iman walaupun butuh pengorbanan. Ya harus mencari ilmu
susah payah mencari ilmu walaupun butuh pengorbanan. Memang itu harus kita cari. Itu jalan yang satunya iman dan amal saleh. Itu yang mungkin ya, demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.